Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tanya jawab, saya sedikit menerangkan hadis yang kita baca tadi. Kalau yang tadi saya terangkan terkait keutamaan ilmu. Jadi yang tadi saya sampaikan itu sesungguhnya keterangan dari yang tertulis tebal kalau di sini. Fi fadilatil ilmi wal ulama. Nah, sekarang ke hadisnya. Bahwasanya saking pentingnya ilmu itu sampai Rasulullah SAW bersabda, wahai Ibnu Mas'ud, kamu duduk sejenak untuk menuntut ilmu. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan, enggak bawa pulpen, enggak nulis, tetek-tetek lunggus dilik gitu kan, sebentar aja. Cuma dengerin assalamualaikum, alhamdulillah langsung mengerti. Nah, itu kan sudah niat dari ilmu, tapi itu ternyata jauh lebih baik dibandingkan membebaskan 1000 budak. Satu budak harganya bisa miliaran, kata zaman dulu ya, sekarang nggak ada. Katakanlah satu budak kayak 2 miliar kali 1000 budak atau 2 triliun. So sing gede 2 triliun mungkin ya. Enggak ada, tapi kita duduk sejenak, duduk sebentar, enggak bawa pulpen, enggak nulis, ngantuk meneh kan? Iya, lungguh tok itu. Itu ternyata dari sisi pahala lebih baik dibanding kita memerdekakan 1000 budak, daripada kita ibaratnya sedekah 2 triliun. Saking mulianya belajar. Memang Islam itu sangat mendorong umatnya untuk belajar. Maka aneh ketika ayat-ayat Al-Quran kemudian hadis-hadis Nabi memerintahkan kita untuk belajar, tetapi umat Islam kok banyak yang buta huruf. Ini kan aneh gitu. Kalau di Indonesia masih mending lah. Di negara-negara Afrika sana yang Muslim buta huruf itu bisa 60%. Kan aneh gitu. Al-Quran kita kemana? Hadis kita kemana gitu. Begitu gencarnya hadis Nabi memerintahkan kita untuk belajar, tapi buta huruf luar biasa. Padahal sampai diiming-imingi nunggu sendiri, nggak bawa pulpen, nggak nulis, nggak baca, supaya ngurungai kalau ngantuk-ngantuk, bro, itu udah lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Jazakumullah. Seperti tadi saya ulangi lagi, kitabnya gratis gitu, tapi jamaah saya ajak untuk bersedekah minimal berapa? 10.000. Nanti terkumpul kita kasihkan Ustaz Bakti untuk tambahan. Ini sudah gitu kan? Ini nggak ada kotaknya, maka saya gunakan kresek, makin diukur-ukur. Tidak harus sekarang, pertemuan berikutnya tidak apa-apa, mau lebih besar bagi saya. Ya syukur, semoga ini tabungan. Jadi bukan untuk saya, tapi untuk membangun istana bapak-bapak ibu sekalian di surga. Karena gedung itu juga bukan milik saya, tapi milik umat Islam. Karena di sana juga ada anak yatim, di sana juga ada anak-anak yang tak mampu, yang belajar yang tinggal belajar. Adapun dana hadiahnya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gitu. Jadi insyaallah kalian bapak-bapak ibu meskipun berapa itu menjadi istana Mekah di surga. Insyaallah, amin. Dan orang yang sedekah itu biasanya dimudahkan urusan, dilapangkan rezekinya insyaallah, bisa dalam rezeki yang halal, yang barokah, yang melimpah, dan insyaallah bisa segera pergi ke Mekah dan Madinah. Amin. Wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Memandang orang alim didik ya. Cuma memandang sebentar aja. Bayangkan saking mulianya ilmu dan saking mulianya ulama, memandang orang alim tok, memandang wajahnya kiai ustaz itu jauh lebih mulia
dibandingkan bersedekah berapa? 1000 ekor kuda. Satu kuda kayak berapa? Katakanlah 30-20 juta dah. 50 sekarang. Sekarang 50 kali 1000. Wah, siapa yang punya duit segitu di sini kan? Akhirnya habis ini mentolongi kayak ini. Karena itu lebih baik. Itu luar biasa. Saking mulianya ilmu dan ulama itu luar biasa. Maka kita senang-senanglah untuk kemudian mendatangi majelis taklim. Kalau tradisi dari tetangga kita nggak hanya di majelis taklim, mereka sampai datang ke tempatnya, ke rumahnya Ngedriani Pak Kiai ini kan, untuk sekedar sharing, talabul ilmi, kadang hanya curhat, ya gitu, kadang hanya minta berkah, kadang hanya minta didoakan, karena sangat mulia para ilmu dan ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan Assalamualaikum Kiai, itu saja itu, sederhana ringan banget ya. Assalamualaikum Ustaz, ringan sekali. Itu pahalanya itu lebih baik dibanding ibadah 1000 tahun. Sopo 1000 tahun. Ya, hidup 80 tahun dan kembang kempis, nafasnya udah kayak musik. Kemudian dalam 80 tahun, kalau ngomong sedikit lah. Nah, itulah. Jadi ternyata dengan mendatangi orang alim, memandang wajah orang alim, mengucapkan Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Kiai, itu pahalanya lebih baik dibanding ibadah 1000 tahun. Luar biasanya, saking mulianya yang namanya ilmu pengetahuan dalam Islam. Maka aneh kalau umat Islam kok bodoh itu. Aneh gitu. Maka dulu para sahabat kita itu sadar bahwa ilmu ini sangat mulia. Makanya kemudian mereka itu berbondong-bondong untuk cari ilmu, harta benda dikeluarkan semuanya untuk ilmu. Maka Rasul itu kan ngajar sahabat berapa tahun? 23 tahun. Ya, 23 tahun. Tapi setelah 23 tahun ini, dulu ada 2 kerajaan besar adikuasa, Persia dan Romawi. Kerajaan Persia runtuh di tangan Khalifah Umar bin Khattab. Rusia itu kalau Persia kan zaman sekarang itu kayak Rusianya lah, kayak Chinanya lah. Kerajaan besar di timur, ya Rusia. Karena kan Iran, kemudian Afghanistan, kemudian Tantan semua itu, termasuk sampai Baghdad lah. Itu wilayah Persia itu. Romawi, Eropa semuanya, Afrika Utara semua, termasuk Syam. Syam itu mana? Palestina, Suriah, Lebanon. Itu semua milik Romawi itu. Zaman Khulafaur Rasyidin itu sisa mana? Sisa Eropa Barat. Afrika Utara dikuasai. Kemudian daerah Syam semua dikuasai. Andalus dikuasai. Bahkan Andalus itu kan daerah Spanyol, itu dikuasai. Sisa sedikit dan runtuh di tangan Sultan Al-Fatih. Kenapa kok bisa demikian? Karena para sahabat, para generasi salaf sadar terkait dengan pentingnya ilmu dan ulama. Maka kalau kita lihat yang namanya Imam Bukhari, itu lahir di mana? Bukhara itu mana? Asia Tengah, Rusia sekarang, negara besar Rusia sana. Itu ke Baghdad, ke Hijaz, kemana-mana puter-puter. Zaman dulu nggak kayak sekarang naik pesawat, naik kuda kan, jauh keliling hanya untuk thalabul ilmi. Imam Ahmad ini bukan orang kaya, kalau Imam Bukhari masih kaya. Dia itu ayahnya saudagar, kaya raya. Ketika meninggal hartanya dikasihkan ke anaknya Imam Bukhari, dia dapat warisan harta yang cukup besar. Dari harta yang besar itu kemudian keliling macam-macam untuk thalabul ilmi. Imam Ahmad ini nggak punya duit, miskin Imam Ahmad ini. Jadi belajar itu pagi belajar, siang muli biasa di pasar bantu apa sekedarnya, sore belajar lagi muli. Ketika hendak ke Mekah di jalan kehabisan bekal muli, dapat duit secukupnya untuk perjalanan sampai ke Hijaz, dapat cukupnya untuk belajar ke Madinah.
dapat uang secukupnya untuk ke Yaman, jadi mudi. Hanya untuk talabul ilmi. Ulama kita nyadar itu, maka mereka bersusah-susah untuk menjadi seorang alim. Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, sama orang miskin. Imam Syafi'i itu juga bukan orang kaya raya. Anak yatim Imam Syafi'i itu. Ayahnya sudah meninggal ketika masih kecil, tapi ibunya yang luar biasa dibawa kemana-mana Imam Syafi'i, sampai ke Madinah diantar ke Madinah, ke Hijaz diantar ke Hijaz, ke Baghdad dibawa ke Baghdad, ke Yaman dibawa ke Yaman. Ibunya nuntun terus sampai Syafi'i besar, ibunya masih ngintil terus. Saking pengennya si ibunya Imam Syafi'i ini supaya Syafi'i menjadi ulama besar. Nyadar anak saya ini harus menjadi seorang alim, maka kemana-mana oleh ibunya itu dibawa, ya, disuruh belajar. Semangat, nggak usah ke para imam. Nabi Musa yang Nabi aja suruh belajar. Nabi loh, gara-garanya apa? Nabi Musa tuh ngajar begini, ilmunya luar biasa. Ada santrinya, Masya Allah, Nabi Musa ilmunya kayaknya nggak ada di dunia ini orang yang punya ilmu seperti Nabi Musa. Nah, Nabi Musa merasa saya ini Nabi kan, masa ada orang yang lebih alim dari seorang Nabi gitu. Ditegur sama Allah. Berarti kamu ini belum alim wahai Musa. Merasa pinter, kamu tuh belum alim. Sinau meneh, sinau. Suruh belajar. Belajar lagi kepada siapa? Nabi Khidir. Cuma suruh belajar sama seorang syekh di tempatnya di sana, di daerah Songa, di daerah pesisir. Hanya dikasih petunjuk itu saja. Nggak tahu di mana tempatnya, letaknya di mana, namanya siapa, nggak tahu. Sehingga dia harus dengan muridnya Yusuf bin Nun dengan membawa ember yang dikasih ikan jalan berhari-hari juga sampai di dalam surat Al-Kahfi kan disebutkan sampai Nabi Musa menyatakan lelah sekali ya ternyata untuk talabul ilmi. Yang namanya menurut ilmu yang lelah capek. Sampai Nabi Musa itu menyadari malah juga nyari kesana kemari nggak dapat, nggak sehari dua hari berbulan-bulan juga Nabi Musa untuk jadi guru. Sampai kemudian beliau menyampaikan kepada Yusuf bin Nun, wahai Yusuf, nanti lihat ikan ya, jangan lupa. Pokoknya ikan ini yang ngasih tanda. Kalau sudah ada sah, nanti ikannya akan loncat ngasih petunjuk. Suatu kali Nabi Musa ada istirahat, berwasiat kepada Yusuf, wahai Yusuf, saya mau istirahat dulu, capek sekali. Berhari-hari kita berjalan, sekarang saya capek banget, mau cari guru. Akhirnya Nabi Musa istirahat, Yusuf capek juga sama-sama berjalan, ngantuk kelelahan, ngantuk. Biar nggak tidur untuk apa? Ngawasin si ikan. Takut khawatirnya kalau dia tidur ikannya kasih petunjuk kan? Ternyata karena saking ngantuknya ketiduran. Baru bangun pagi, berangkat lagi perjalanan, nggak nyadar kalau ikannya waktu dia Yusuf bin Nun itu tidur ikannya sudah loncat, nggak nyadar sampai jalan panjang sampai seharian sampai menjelang maghrib malam istirahat sejenak. Wahai Yusuf, kita istirahat sejenak, coba lihat ikannya apakah sudah ada petunjuk. Pas lu ikannya sudah nggak ada. Wah, ikannya sudah ada ini. Berarti kita sudah kelihatan ini. Kaget baru nyadar menyusuri jalan yang tadi lewat, kira-kira ikan meletiin nanti kan ikan meletiin nanti ikan susuri satu perjalanan Nabi Musa mencari guru sampai akhirnya melihat di suatu tempat ada seorang syekh yang sudah berdiri. Jangan-jangan ini syekhnya yang kita cari, jangan-jangan ini gurunya, guru kita jangan-jangan ini. Maka kemudian diucapkan assalamualaikum, maka Nabi itu mengatakan waalaikumsalam, wahai Musa selamat datang. Langsung Nabi Musa, benar berarti di gurunya dia tahu nama saya gitu. Nah, tahu sama saya. Apakah engkau adalah seorang yang diperintahkan Allah supaya saya belajar kepada engkau? Nabi itu menjawab, memang apa yang Anda mendapatkan perintah apa dari Allah? Diceritakan saya mendapatkan perintah dari Allah supaya saya ini berlelah-lelah untuk mencari seorang guru, untuk belajar, untuk nyantri. Saya berhari-hari, berminggu-minggu mencari seorang syekh yang sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala supaya saya bisa nyantri.
dan nampaknya syahidun engkau, maka kemudian kenalan macam-macam, baru mulailah belajar, dikasih syarat untuk belajar. Jadi kalau kita masuk pondok, masuk sekolahan, ada proses pendaftaran, syarat-syaratnya begini-begini, itu sama. Nabi Musa juga sama dikasih syarat. Oke, boleh jadi santri saya, ada syaratnya gitu. Syaratnya harus sabar. Ya syarat pertama harus sabar. Santri langsung pengen pinter, Nabi Musa aja dikasih syarat, syaratnya harus sabar. Kalau nggak sabar, udah nggak usah ikut saya. Nabi Musa pede, siap. Kalau cuma sabar bisa saya. Dia kan merasa dia jangan banyak tanya. Santri si masih baru belajar sedikit ditekor, tanya terus dengan. Nanti kan akan sampai pada waktunya pelan-pelan, gitu. Jangan banyak tanya. Banyak tanya, berhenti kita belajar kan gitu. Jadi Nabi Musa suruh nyantri, seorang nabi. Nah kita itu siapa? Ulama bukan, kan? Wali Allah yang benar, wali murid mungkin gitu. Wali santri. Seorang orang ini kalau nikahan jadi hadir di acara walimah gitu. Harus sinau angel. Iya. Padahal kita belajar kan gratis, datang masjid gratis, bukunya aja digratiskan. Ini ragam sinau pahala pada rakai orang pahalanya luar biasa banyak. Maka rugi orang yang nggak mau belajar, rugi karena pahalanya saking luar biasanya. Kalau dilalai Anda lagi belajar begini nih, tahu-tahu malaikat datang mencabut nyawa, Anda langsung masuk surga. Statusnya itu Anda mujahid, sama dengan mereka yang berjihad di Palestina itu, sama persis. Loh kita kan nggak mengeluarkan darah, kita kan biasa. Kok dianggap mujahid? Iya mujahid. Mereka yang diteteskan darah, Anda meneteskan apa? Tinta. Tinta yang kalian tulis, Allah telah bersabdalah Nabi Muhammad. Itu kan Anda tulis. Tinta ini nanti kalau di akhirat akan ditimbang menjadi amal soleh. Jadi banyak cerita. Wah, terlalu mengampung ini. Ya. Ada cerita satu lagi lah cerita nanti selanjutnya insya. Di Suriah sana. Suriah itu ada seorang alim, ada seorang orang biasa kerja itu penggali kubur. Dia bisa gali kubur. Kalau ada orang meninggal dia gali kubur. Ada orang meninggal yang gali kubur. Suatu kali dia itu gali kubur. Setelah gali kubur baru sudah selesai gitu, pas gali terakhirnya pingsan dia. Orang-orang kaget, loh kok pingsan, ada apa ini? Karena pingsan diangkatlah dia. Diangkat, dibawa ke rumahnya, maka kemudian orang yang meninggal itu dimasukkan biasa ditutup gitu. Setelah itu dia ketika sadar dia bertanya, tadi yang meninggal siapa lah? Emang kenapa? Iya tadi itu yang meninggal siapa? Iya emang ada apa? Tadi saya pas menggali itu ternyata kuburannya itu berubah menjadi taman yang sangat indah sekali. Itu siapa itu? Oh itu santri di masjid sana, masjid Syamda namanya, masjid Awal bin Umayyah apa namanya itu bahasa. Ada di Syamda Bani Umayyah. Oh pantas deh, Thalibul Ilm ternyata santri yang meninggal. Nah, dia biasanya lagi gali kubur gitu kerjaannya. Beberapa bulan kemudian pas menggali sama kejadian persis, pingsan lagi dia. Pas pingsan dibawa pulang, sadar tanya lagi dia, yang meninggal tadi siapa? Emang ada apa? Iya tadi yang meninggal siapa? Yang meninggal itu tadi itu kakak dari adik yang sebelumnya meninggal. Ditanya, emang dia santri juga? Enggak, dia bukan santri. Loh, kok saya melihat taman yang sangat indah ya? Dia itu kakaknya yang selama ini membiayai adiknya yang nyantri. Dia yang membiayai, yang ngasih uang saku adiknya yang nyantri. Ternyata ketika dia mengeluarkan biaya untuk anak sekolah ya kan, untuk putranya, untuk adiknya yang sedang menuntut ilmu, pahalanya sama. Mendapatkan apa? Pahala dengan raudhatun min riyadil jannah,
Jadi kuburannya berubah menjadi taman surga. Dan ini kisah nyata di Syam sana, di Suriah. Maka orang ini segera pergi bangkit kemudian menuju Masjid Umawi untuk nyantri di sana, menjadi seorang santri, meninggalkan perbuatan saya itu, amal dia sebelumnya, pekerjaan dia sebelumnya menggali kubur untuk menjadi seorang santri dan dia kemudian menjadi seorang ulama besar di Syam, Suriah. Ini kenapa? Menunjukkan mengenai keutamaan ilmu pengetahuan. Maka ilmu gratis, ilmu belajar itu orang bayar. Kecuali saya mau belajar, saya harus beli tiket pesawat ke Mesir berapa? Umur ini nang tahun piro gitu kan? Oke. Belum lagi kalau sakit itu apa kalau kansane nggak ada saudara, nggak ada orang tua. Pernah saya keguguran nggak ada orang tua, ngerawat anak masih kecil, terjadi revolusi, perang saudara, luar biasa di sana itu. Nah, kan kita di sini gratis, tidak seperti di Timur Tengah yang kadang terjadi perang suatu waktu. Maka sangat rugi untuk kemudian kita tidak ikut ke sini menuntut ilmu. Maka ajak nanti anak-anak kita, ajak saudara-saudara kita, ajak tangga-tangga kita untuk sama-sama ke sini thalabul ilmi karena mulia. Dan ketika Anda bisa mengajak satu orang, itu pahala Anda juga akan double nanti. Anda belajar dapat pahala besar plus dapat pahala orang yang Anda ajak. Yang kedua, yang orang ini tetap pahalanya lengkap, tidak berubah, tapi Anda dapat pahala double. Nah, ini adalah keutamaan ilmu pengetahuan. Silakan sekiranya Anda bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, untuk kita hari ini kategori alim atau ulama itu seperti apa? Apakah misalnya guru-guru kita, guru-guru Al-Quran di DPI itu termasuk, atau guru-guru yang mengajarkan mata-mata pelajaran umum di sekolah, atau seperti itu? Terima kasih. Jadi terkait dengan ilmu dan ulama ini umum ya, termasuk Anda belajar matematik, Anda belajar kimia, Anda belajar fisika pun termasuk itu berpahala besar. Sehingga ketika Anda thalabul ilmi lagi belajar fisika, kimia, biologi, selama Anda niat lillahi ta'ala, maka ketika Anda meninggal pun sahih. Jadi ilmu itu umum, sifatnya bukan hanya belajar tafsir, bukan hanya belajar hadis, bukan hanya belajar fikih, belajar semua cabang ilmu selama diniatkan fisabilillah, itu berarti ilmu agama. Maka Imam Al-Ghazali membagi ilmu itu menjadi dua dalam ihya-nya. Yang pertama ilmu yang fardu ain, dan yang kedua ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain adalah ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Anda seorang muslim wajib tahu sholat, wajib tahu hukum puasa, wajib tahu kalau mengapusi nyolong itu dosa, gitu. Wajib tahu kalau berbakti kepada orang tua itu kewajiban. Itu fardu kifayah terkait dengan akhlak dan ibadah-ibadah maqdhah. Tapi ada ilmu yang fardu juga, tapi fardu kifayah. Tadi fardu ain, maaf. Ada yang fardu kifayah, sehingga ketika satu orang sudah belajar, yang lainnya nggak belajar, nggak apa-apa. Dicontohkan oleh Imam Ghazali itu ilmu apa? Ilmu matematik, kedokteran. Itu fardu wajib. Nek sak temanggung kok ora ono sing belajar kedokteran, dosa kabeh sak temanggung. Karena itu wajib. Nah, nanti kalau ada yang belajar kedokteran, ada yang sakit, siapa yang ngobati? Cuman kalau sudah ada yang belajar, aman. Artinya kita nggak kena dosanya. Karena itu fardu kifayah. Jadi ilmu di dalam Islam itu tidak ada istilah dikotomi ini ilmu umum, ini ilmu agama, tidak. Semua ilmu itu namanya ilmu agama. Semua ilmu itu wajib dipelajari, hanya ada yang wajib ain yang setiap kita harus tahu, ada yang wajib kifayah yang ketika ada beberapa orang sudah belajar kita sudah nggak dosa. Tetapi kalau sak temanggung nggak ada yang jadi dokter, kita dosa semua. Itu yang pertama. Yang kedua yang disebut alim itu adalah orang yang menguasai cabang ilmu tertentu. Seorang alim insinyur, ya insinyur itu seorang alim. Pakar matematik, ya pakar matematik itu seorang alim gitu. Kalau di dalam ilmu agama ya seorang fakih itu alim. Kalau seperti saya ini masih mukallid, belum alim, masih orang awam lah,
masih santri sekelas kita ini. Alim itu ya sepakatnya lah. Kalau di Arab, kalau di Mesir disebut alim itu kalau karyanya itu sebelum dan diakui oleh para ulama, makanya disebut alim. Ya. Kalau di Indonesia itu kadang bisa satu ayat pakai sorban ceramah gitu, terus alim. Belum. Alim itu penguasaan terhadap bidang ilmu tertentu. Maka kalau seperti guru ikro itu belum, tapi dia karena punya ilmu untuk mengajar, maksudnya dia bisa punya ilmu itu, maka dia dapat pahala besar karena menyampaikan ilmu. Maka kata Nabi kan balighani walau ayat itu dia saya cuma bisa pakai ya, saya akan sampaikan dia pahala besar. Apa dia alim? Oh belum, tapi dia punya ilmu itu, ya dia sampaikan. Ya, kayak saya yang punya sendiri, saya sampaikan. Karena bisa jadi orang yang mendengarkan ketika dia pulang, dia renungkan ternyata mendapat ilmu yang jauh lebih dari yang saya sampaikan. Karena yang namanya ilham itu datang kehendak Allah gitu. Ilham itu datang itu juga nggak nyangka. Kadang kita lagi merenung, kadang lagi duduk santai, ilham datang, ilmu datang. Nggak jelas gitu. Itu suka-suka Allah gitu. Kadang kita itu menulis sesuatu atau menjawab persoalan tertentu itu kadang nggak nyadar loh. Ketika sudah sehari, 2 hari, 3 hari, kadang seminggu, kadang setahun baru mikir, iya, dulu kok saya jawabnya seperti ini ya. Oh iya benar juga ya. Baru mikir setelah sekian lama baru mikir, iya benar juga ya. Kenapa kok bisa dia jawab kadang-kadang? Ya itu ilham Allah kasihkan gitu. Jadi ilham itu kadang ya datangnya tak terduga gitu. Ilmu itu nanti kita usaha bersihkan hati, insya Allah nanti Allah akan berikan ilmu kepada kita dengan cara yang tak disangka-sangka. Dulu saya punya rekan di Maling, ya perasaan di Maling itu suka tidur, sering dilempar penghapus sama gurunya itu. Kalau hapusnya suatu seragam gitu, sampai sininya putih. Tapi kok keluar Maling itu, masya Allah bermanfaat cuma untuk umat, untuk macam-macam dakwah. Nah, kita kan nggak tahu. Maka jangan kemudian wah ini bocah blok ngajin bar maghrib mau ora turu leyane dong gak ae ngajin malah ngantuk. Oh jangan, biarkan saja berpahala ya. Kalau mau dibangun diserahkan yuk. Tapi kalau nggak bisa ya ngantuk ya apa timbang dia ngorok di rumah mending ngorok di sini kan gitu. Pahala. Jadi kita nggak tahu masa depan Allah bisa jadi akan ngasih ilmu yang bisa jadi dia itu semangat saya ingin belajar. Tapi capek, kondisi capek baru duduk di sini langsung ngantuk. Tapi semangatnya pada pengen belajar ngantuk. Nah itu ilmu ya, punya rasa yang kita itu juga nggak tahu. Prinsipnya yang namanya alim itu orang yang pakar di bidang. Ada alim, ada dai. Kalau dai itu yang penting kita menyampaikan. Siapapun bisa menjadi dai. Pedagang bisa jadi dai, petani bisa jadi dai, ya kan? Pekerja bisa menjadi dai. Siapapun bisa menjadi dai. Apa yang dia tahu disampaikan. Dan ini tugas yang sangat mulia karena Rasul sendiri ditugaskan yang sebagai dai ini untuk menyampaikan risalah kenabian, bukan untuk mewajibkan orang ikut Islam. Enggak, kita nggak punya kewajiban untuk membuat orang menjadi Islam. Kita nggak punya kewajiban untuk menjadikan orang menjadi alim, itu enggak. Kita hanya menyampaikan. Jadi illa balagul mubin, kecuali hanya menyampaikan saja. Kalau mereka mau ikut masalah menjadi seorang alim luar biasa, masya Allah, alhamdulillah gitu. Tapi yang dikata nggak mau ya nggak apa-apa, namanya juga tugas kita juga menyampaikan seperti itu. Jadi dai itu menyampaikan. Cuman kadang dari dai itu kadang nggak usah bedakan antara dai dan ulama. Yang ada di TV itu seringnya itu kebanyakan dai, bukan ulama. Kalau ulama itu pakar di bidang ilmuwan. Kalau dai ya 1-2 hadis sudah disampaikan. Dan dengan kontemplasi dia, pengalaman dia, ngobrol kanan kiri kan gitu. Nah itu sesuatu dari Allah. Silakan. Di Indonesia ada IKMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Apa termasuk kategori sebagai ulama? Saya waktu di Mesir, waktu itu saya masih mahasiswa kelas tingkat 3 atau tingkat 2 ya. Saya sudah minta ismi. Saya punya kartunya di rumah saya, masih ada kartu ismi yang ada tangannya Pak Habibie. Ya. Jadi
waktu dari SP juga banyak kritik itu sebenarnya. Ngaku cedekia kan gitu. Mau sombong tuh ngaku cedekia, ya nggak apa-apa lah. Tapi intinya tidak semua yang di SP itu ulama. Ada yang penting dia punya firasat keinginan kuat untuk menjadi alim atau ingin kumpul dengan orang-orang alim, maka dia gabung di situ supaya apa yang dia punya, mungkin punya pengalaman pendidikan sekolahan, punya pengalaman mendidik atau apa bisa ditularkan, bisa dimanfaatkan gitu. Nggak apa-apa itu. Dulu juga ada namanya JIM, jaringan intelektual muda Muhammadiyah. Itu juga dikritik. Wah, jadi kita ngaku intelek sombong temen kan gitu. Ya silahkan saja. Nah, itu juga anak muda yang biasa, tapi sudah almarhum sekarang JIM itu. Sudah nggak kedengeran lagi. Ya, itu untuknya ini JIL, ada JIL jaringan apa? Islam liberal yang tokoh-tokoh yang sudah pada belajar tasawuf sekarang. Dulu ada JIM juga, jaringan intelektual muda Muhammadiyah, sekarang sudah tidak kedengeran lagi. Ya, Allah a'lam. Silakan. Soalnya saya tanyakan berdasarkan batasan cium tangan. Kita sebagai guru ketika santri atau muridnya cium tangan kepada kita itu bagaimana, atau kita terhadap guru kita cium tangan? Jujur saya kepada guru saya cium tangan. Saya kemarin ketemu Ustaz Hamdan di waktu kapan ya? Saya sampaikan berapa lama saya nggak ketemu beliau. Nangis saya. Ya. Kemarin waktu di Jogja, di Solo ketemu Ustaz saya, Ustaz Ismail. Ya cium tangan saya. Ketemu Ustaz Asad, Salahuddin, ya cium tangan saya. Meskipun Ustaz Muhammad itu kalau ada persoalan pemikiran Islam, itu sekarang kok nanya ke saya. Tapi tetap aja boleh dalam guru saya, jadi gak ada mantan guru. Guru itu seumur hidup selamanya. Maka cium tangan itu sudah hormat, boleh menghormati. Bukan berarti kita itu kultus, enggak. Kita hanya menghormati, itulah budaya kita. Kalau di Arab itu cium sini ya guru. Kalau kita kan enggak, jadi ubun-ubunnya gurunya yang dicium. Maka kalau di Masjid Azhar itu kadang ada yang muridnya itu langsung gurunya duduk gitu kan, dia mendekati, kemudian ubun-ubunnya gurunya dicium. Itu tradisi orang Arab. Kalau orang kita enggak, tradisi kita cium tangan, enggak apa-apa. Dan saya di pondok yang muslim juga santri sering cium tangan. Bukan saya itu istilahnya itu meminta kepada para santri untuk dihormati, itu bukan. Tetapi untuk mendidik anak-anak supaya mereka itu hormat kepada guru. Karena hormat kepada guru ini sebuah kewajiban, wajib. Hormat kepada guru itu wajib. Imam Syafi'i, saya cerita lagi. Imam Syafi'i itu pernah lagi ngajar begini. Tahu-tahu bangkit, ada orang lewat. Dia langsung bangkit, langsung memeluk orang itu, menghormati luar biasa. Pada heran, wah ya Imam itu siapa kok engkau takdimkan kok? Ini kan istilahnya itu diagungkan sekali. Orang Arab cuma sini orang-orang kan. Kalau orang kita kan cium tangan. Ada juga yang cium tangan orang Arab sama. Cium tangan. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Beliau ini guru saya. Murid-muridnya kaget lagi loh. Kapan kau belajar sama beliau ya wahai Imam? Pesan ini orang petani biasa, orang enggak? Yang petani lah, pakaiannya juga pakaian petani, tapi engkau kok hormatnya minta ampun. Maka di Imam Syafi'i pernah suatu kali saya ini ingin tahu perbedaan anjing yang masih muda, yang belum balik lah istilahnya, dengan anjing yang sudah dewasa itu bagaimana? Saya tanya kurang itu. Dia menjawab, kalau anjing yang masih muda, yang belum balik ya, belum balik, mimpi anjingnya. Itu kalau kencing kakinya nggak digantung. Tapi kalau dia kencingnya itu kakinya digantung satu, kaki belakangnya berarti sudah dewasa. Hanya itu aja yang dia dapatkan sama Imam Syafi'i. Tapi bagi Imam Syafi'i ini guru saya tahu dia dari ini, maka dihormati luar biasa gurunya itu. Padahal cuma ilmu menurut kita remeh-temeh menurut kita, tapi bagi Imam Syafi'i enggak. Ini ilmu, seberapapun ilmu yang kita dapatkan dari orang lain, maka orang lain itu adalah guru saya. Maka Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan begini, man alamani hafan surtulahu abdan.
siapa yang pernah ngajarin saya satu huruf ilmu, maka saya ibarat budak bagi dia. Kalau dia memerintahkan itu, tolong ambilin itu, usahakan langsung ambilin. Tolong kursi itu ambilinnya, tolong situ, akan saya lakukan itu. Karena dia sudah guru saya, memerintahkan saya. Maka di dunia pesantren sangat-sangat jarang ada santri kok membuli gurunya. Ora-ora. Guru nilai waktu satu ini diem. Wah, coba sekarang di sekolah SMP, SMA, guru dikerjain. Ada di SMP mana meja guru dikencingin. Nyata ini, bungun meja guru dikencingin. Kursinya guru dikasih apa? Permen karet. Nah kok ngono saiki jan. Saat muridnya digitek sedikit, wadul perempuane lapor polisi. Bener nggak? Ah, iya. Karena didikan moral ini, satu sisi jangan cium tangan sama guru, itu namanya terlalu mensakralkan guru, terlalu memutuskan guru dan sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya murid ngerjain guru, nggak hormat sama guru. Pilih yang mana? Ya pilih murid yang hormat sama gurunya, kan gitu. Maka kalau sekedar cium tangan atau apa itu hal yang sangat wajar, nggak ada masalah. Bukan berarti kemudian sang guru itu gila hormat, pengen dihormat, itu tidak, sama sekali tidak. Tapi kadang itu bagian dari pendidikan seorang santri kepada gurunya. Didik sekarang itu ya, seorang murid itu lewat ada guru duduk gini ya, duduk di bawah ini, murid lewat biasa saja, melaku ya. Kalau dulu kan saya mundur gitu kan, zaman sekarang melaku aja. Suruh kalau ada gurunya mau bilang salam, ucapkan salam. Besok ada gurunya, guru salam, oh salam ya, salam. Lu katanya suruh ucapkan salam, ya salam. Lagi kok real ada beneran gitu loh. Ini nggak sih bohong gitu. Ya Allah, sejauh inilah dekadensi moral murid kita. Maka perlu belajar taklim, muta'alim. Dulu kita taklim muta'alim dikecam, belajar taklim muta'alim terlalu memutuskan guru. Akibatnya apa? Coba ke Jogja sana, SMA, UI, SMA 1, kerja di pasaran. Naik motor berdua, boncengan. Ini sekolah model loh. Serius itu. Gila belajar taklim, belajar taklim kita pengen ya Allah, ini kan persoalan ini. Terjadi dekadensi moral karena kita terlalu meremehkan moral. Jujur di pesantren-pesantren kita, di pesantren Muhammadiyah ini karena mungkin saking egaliternya, itu kadang sesama antara murid sama guru ini kayak nggak ada jarak, kayak teman gitu. Tapi akhirnya apa? Masuk pesantren itu suasananya bukan kayak pesantren gitu, kayak sekolah berasrama. Karena nilai spiritualitasnya kurang gitu, terasa hormatnya kurang, aura santrinya itu kurang. Masuk pesantren kok ada tamu main bola, opo, padahal kan ada tamu. Mestinya kalau ada tamu kan dihormati, ada tamu langsung disalim, jabat tangan, dipersilakan duduk, dikasih minum kan gitu. Bukan ada tamu masih santri pelayan dolanan buat untung aja nggak kena tamunya gitu, kena tamu ceplok, wah ini santri model opo gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi lah. Dan ini banyak di sekolah-sekolah kita, bahkan di pesantren Muhammadiyah juga ada yang seperti itu. Akibatnya apa? Akibat doktrin hormat kepada gurunya kurang, terlalu dianggap mengkultuskan, dianggap terlalu macam-macam lah. Padahal ini terkait akhlak, sekedar hormat orang. Di Jawa dulu kan kita semua orang yang nggak kenal saja, kalau harus sepuh kan kita suka mati. Orang sepuh itu kan kita hormat. Kalau ada orang tua kok duduk di bawah, apa berani zaman dulu kita duduk di atas gini? Nggak berani. Ada orang tua nggak berani. Zaman sekarang orang tua duduk di orang siswanya santai aja, ngerokok di depannya sambil berdiri santai aja gitu. Jadi akhlaknya itu udah nggak tahu kemana. Maka butuhlah kita kemudian memberikan doktrin. Doktrin itu nggak semuanya buruk. Tidak selamanya doktrin itu buruk. Kita kasih santri siswa Muhammadiyah begini, siswa nggak apa-apa. Itu bagian dari pendidikan persis ketika dulu kita masih kecil.
jagung jangan pelawang, bahaya apa aja gitu kan. Bantal dijagongi kemudunan semacam-macam ya. Karena itu etika untuk kepalanya didudukin gitu. Biasanya itu kepala sampai segitunya orang Jawa dulu itu. Jadi menghormati itu bukan hanya menghormati ketika ada orang duduk, kita tidak hanya sampai itu. Sampai orangnya nggak ada pun, hanya bantal itu, kata bantal itu tempat kepala, kita nggak boleh dudukin bantal. Itu orang Jawa dulu seperti itu, nggak sopan tempat untuk kepala kok dibantalin. Nah ini, maka perlulah kemudian kita belajar, ngajarin dokter-dokterin akhlak-akhlak, ta'alim ala-ala yang memang kesannya memang terlalu mengkultuskan, tapi bagi saya itu tidak mengkultuskan karena itu bagian dari sistem pendidikan. Wallahu a'lam. Cukup ya, karena sudah jam 8. Saya cukupkan, kurang lebih mohon maaf, dan kita doakan untuk saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan diberikan keteguhan, kekuatan iman, kemenangan. Mudah-mudahan orang-orang Yahudi dibinasakan, dihancurkan, negara yang juga segera diporak-porandakan. Saya membuat satu doa yang saya namakan sholawat nidaul jihad. Saya baca di pondok saya sehari 2 kali, pagi dan petang, supaya karena kita nggak bisa bantu apa-apa di masjid. Ketika kelak ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai engkau kaum muslimin, orang-orang yang ada di Masjid Al-Furqan ini, ketika saudara-saudaramu dibantai di Palestina, apa yang kamu lakukan? Maka kita bisa menjawab, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan mereka. Maka kita doakan mereka, itu di saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Yusabbitu bihi aqdama mujahidil Filistiniyin wa yu'izzu bihi al-Islam wa yu'li bihi al-muslimin wa yansuru bihi ala al-yahud fa innahum a'da'aka wa'da' ad-din. Allahumma syaddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa farriq tadbirahum wa zawil dawlatahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau diterjemahkan, ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamba membaca salawat untukmu ya Allah, ya Allah, hamba membaca salawat untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengannya sabit bi aqdama mujahidil muslimin, berikan kekuatan, keteguhan kepada para mujahid pejuang kita di Palestina. Wa yu'izzu bil Islam wa yu'li bil muslimin, berikan, tingkatkan, naikkan derajat kaum muslimin. Wa yansuru bil yahud wa yansuru bi al-yahud, tolonglah mereka itu dari gempuran orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya orang Yahudi itu merupakan musuhmu ya Allah dan musuh kamu. Ya Allah, farriq syatid jam'ahum, kacaukan mereka ya Allah. Wa farriq jam'ahum, cerai berikan mereka ya Allah. Wa farriq tadbirahum, usaha mereka, makar mereka untuk menghancurkan, membinasakan kaum muslimin, binasakan untuk mereka. Wa yazulu bidawlatahum ya Allah, binasakan negeri mereka ya Allah. Biar mudah kemudian saya buat lagu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin yuthabbitu bihi aqdama mujahidil Filistin
ويشتت به شملهم ويفرق به جمعهم ويفرق به تدبيرهم ويزول به دولتهم إلى الجهاد داء الله للمسلمين إلى الجنة التي وعد المتقون اللهم صل على سيدنا محمد يثبت به أقدام مجاهد الفلسطينيين ويعز به الإسلام ويعني به المسلمين وينصر به على اليهود أعداءك وأعداء الدين ويشتت به شملهم ويفرق به جمعهم ويفرق به تدبيرهم ويزول به دولتهم إلى الجهاد داء الله للمسلمين إلى الجنة التي وعد المتقون. Yang terakhir ilal jihad nida Allah lil muslimin. Jihad itu merupakan panggilan Allah untuk orang Islam. Ilal jannah allati wa'ida al-muttaqun. Menuju surga yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ada satu syair lagi insyaallah kita sampaikan pada pertemuan mendatang yang juga merupakan karya saya sendiri yang saya kasih judul Nida Al-Quds Yunadina. Al-Qudsi, Masjid Suci Al-Aqsa yang telah memanggil kami. Syukran, aku mengucapkan astagfirullahaladzim. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.